obviously believing that there's something else out there. And man, the story of how I became Muslim, it's probably a shock to some people, but and to others it's not. Goes the Reeb! Francis Ngannou has arrived! Baru-baru ini ramai beredar sebuah potongan video yang mengejutkan dunia olahraga, terutama bela diri campuran MMA. Dalam video tersebut, petarung asal Australia, Jake Matthews, mengakui bahwa dirinya telah masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Jake Aaron Matthews merupakan seorang petarung bela diri campuran yang saat ini berkompetisi di kelas welter Ultimate Fighting Championship atau UFC. Ia lahir di Melbourne, Australia pada 19 Agustus 1994. Kesukaan Matthews terhadap olahraga telah nampak sejak kecil. Di masa mudanya, Matthews bahkan menghabiskan 9 tahun bermain Australian football. Dia lantas terpilih bermain untuk klub Northern Knights selama 1 musim. Saat musim berakhir, agar tetap fit, Matthews mulai berlatih seni bela diri campuran. Ia berlatih di sebuah gudang di halaman belakang rumah orang tuanya bersama adik laki-laki yang dilatih langsung oleh sang ayah. Melbourne's very multicultural, and in the early days it was a typical Aussie kid growing up. I played Australian rules football for 9 years, played at a very high level, always active. I used to swim in school, used to played rugby in school. Just very active kid, and that led into me getting to martial arts. Pada usia 18 tahun, ia memulai debut MMA profesionalnya, bersaing untuk promosi regional di wilayah Greater Melbourne. Matthews berhasil mengumpulkan rekor 7-0 sebelum bergabung dengan UFC. Pada Desember 2013, Matthews terpilih menjadi perwakilan di The Ultimate Fighter Nation Kanada versus Australia di kelas welter. Matthews kemudian kalah dalam pertarungan pembukaannya di turnamen, menjatuhkan keputusan bulat untuk finalis Oliver Aubin Marchier, dan kemudian tersingkir dari pertunjukan. Kemudian memenangkan pertarungan setelah bertugas di TUF, Matthews melakukan debut resminya di UFC pada tanggal 28 Juni 2014 di UFC Fight Night 43, di mana dia menghadapi pendatang baru Dustin Johnson dalam pertarungan ringan. Dalam pertarungan tersebut, Matthews mengalahkan Johnson melalui kuncian di babak ketiga. Untuk pertarungan promosi keduanya, Matthews menghadapi Wagner Roca pada 8 November 2014 di UFC Fight Night 55. Matthews memenangkan pertarungan melalui kuncian di babak kedua. Dalam potongan video yang viral di media sosial, Matthews mengaku bahwa dirinya telah masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Bagi mereka yang tidak tahu, aku adalah seorang muslim, ujarnya. Matthews mengaku bahwa sebagai atlet petarung UFC, dirinya telah mencapai di satu titik, di mana ia tidak memiliki motivasi untuk dirinya, dan sesuatu untuk membuatnya tetap disiplin. Kami memiliki titik tertentu di mana itu tidak cukup. Hal-hal di sekitar kami tidak cukup untuk memotivasi kami, dan menjaga kami di jalan yang benar, dan membuat kami disiplin, ujarnya. We reach a certain point where it's not enough, the things around us are not enough to motivate us and keep us on the right path and keep us disciplined. There needs to be something else, and for me it was guidelines on ethics and morality, and obviously believing that there's something else out there.
And man, the story of how I became Muslim, it's probably a shock to some people, but and to others it's not. Petarung berjuluk Celtic Kid itu merasa memerlukan pedoman untuk menuntun hidupnya. Harus ada sesuatu yang lain. Dan bagi saya itu adalah pedoman. Anda tahu etika dan moralitas. Dan Anda tahu jelas percaya bahwa ada sesuatu yang lain di luar sana. Dan kisah tentang bagaimana saya menjadi Muslim mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Tapi tidak bagi sebagian yang lainnya, ungkapnya. Pria berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa perkenalannya dengan Islam berawal saat ia mendengarkan podcast. Awalnya dia mendengar podcast tentang sejarah Kristen. It comes down to a podcast. I put on the history of Christianity, I listened to it, and I already knew part of the history of Christianity, but I was never baptized when I was born, never really pushed towards a certain religion. Then the next time, so a month down the track, I mow it again, and I was like, I need another podcast. So it's like, I listen to the history of Islam, different religion, completely separate, so something new. I put it on, and I was like, oh, this is not separate. So I already knew a bit about Christianity, so I started really looking into Islam. Saya mendengar podcast sejarah kekristenan. Saya mendengarkannya, dan saya sudah mengetahui bahwa sebagian dari sejarah kekristenan, tetapi saya tidak pernah dibaptis ketika saya lahir. Dia tidak pernah benar-benar didorong ke arah agama tertentu, kata Matthews. Dia kemudian sempat berhenti mendengarkan podcast selama beberapa bulan. Suatu ketika keinginannya mendengarkan podcast kembali muncul. Kali ini, ia mendengarkan podcast tentang sejarah Islam. Kemudian di lain waktu, jadi berbulan-bulan saya memotongnya lagi. Saya juga menemukan podcast lain. Saya berada dalam sejarah Islam. Agama yang berbeda benar-benar terpisah. Sesuatu yang baru tambahnya. Saat mendengarkan sejarah Islam, ia merasa agama tersebut tidak terlalu berbeda dengan Kristen. Semakin tertarik, Matthews mulai mempelajari Islam secara mendalam. Hingga akhirnya ia memutuskan suatu kesimpulan. Saya mendengarkannya. Saya seperti tunggu dulu. Ini tidak berbeda. Jadi saya sudah tahu sedikit tentang Kristen. Jadi saya mulai benar-benar melihat ke dalam Islam dan sejarahnya. Semua sejarah para nabi. Dan kemudian menemukan bahwa bukan hanya agamanya. Dalam Islam terdapat pedoman tentang cara hidup beretika, bermoral, dan Islam cocok dengan saya. Karena hal-hal itu yang saya rasa saya butuhkan untuk membawa saya ke tingkat berikutnya, imbuh Matthews. Sebelum Matthews, ada juga petarung UFC lain bernama Rodrigo Nascimento yang memutuskan menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Ia adalah petarung UFC asal Brazil yang berkompetisi di divisi kelas berat. Charging like a bull when it's on.